pagi. Sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, satu orang pimpin doa, silakan. Selamat pagi, Ner. Silakan duduk. Kita lanjut dalam materi yang baru, yaitu tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Apa yang kalian tahu tentang hidup yang dipimpin oleh Roh itu seperti apa? Nah, hidup yang taat. Kemudian hidup yang mendengarkan perintah Tuhan. Itu yang dikatakan hidup yang dipimpin oleh Roh. Mari kita masuk dalam pengertian tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Di sini pengertiannya adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti mempercayakan diri kepadanya di dalam segala kesulitan hidup. Roh Kudus yang adalah penolong, yaitu selalu bersedia membantu orang yang percaya dalam berbagai masalah kehidupan. Nah, di sini yaitu Roh Kudus dapat membantu orang yang percaya dalam masalah kehidupan yang ada, misalnya masalah dalam keluarga, di mana dalam keluarga itu terjadi suatu masalah yang tidak baik. Di situ Tuhan ada untuk menolong kita. Yang dikatakan hidup oleh Roh, yaitu hidup menurut Kristus, hidup yang baik di hadapan Allah, bukan hidup yang tidak baik di hadapan Allah. Sampai di sini dapat mengerti hidup yang dipimpin oleh Roh. Kemudian kita masuk dalam ciri-ciri hidup oleh Roh Kudus. Ada yang tahu ciri-ciri hidup oleh Roh Kudus? Ciri-ciri hidup oleh Roh Kudus yaitu pertama, taat pada Roh Kudus. Misalnya taat seperti apa? Taat, ya rajin beribadah, rajin berdoa, ya rajin baca Alkitab. Kemudian yang kedua, hidup kudus. Hidup kudus seperti apa? Hidup yang baik di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Hidup kudus ini berarti dia hidup kudus, hidup dengan Allah, kemudian tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah. Yang ketiga, menghasilkan buah. Bagaimana itu menghasilkan buah? Menghasilkan buah yang baik berarti dalam perkataan, tingkah laku, dan perbuatan yang ada. Karena menghasilkan buah yang baik, bukan menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau menghasilkan buah yang baik itu melakukan kehendak Allah. Seperti kita rajin beribadah, kemudian rajin membaca Alkitab, kemudian rajin juga berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Rajin baca Alkitab? Oke. Rajin beribadah? Oke. Berharap semua ini kita masuk dalam topik iman dalam Alkitab yang hidup dalam Roh, yaitu pertama Musa. Musa adalah apa?
mana Tuhan memberikan suatu basra kepada Nuh untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian Daud adalah merupakan orang yang cerdik untuk memimpin bangsa dan memiliki karakter yang seperti Kristus. Jadi Daud ini memiliki karakter seperti Kristus, ya. Orang yang baik, orang yang cerdik, berpikir secara kritis. Kemudian Salomo di sini adalah raja yang baik hati dan juga bijaksana. Salomo juga telah mendirikan bait Allah yang terbuat dari emas. Jadi Raja Salomo ini membuat bait Allah dari emas, di mana dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, dari tokoh iman ini dapat kita ambil bagaimana tentang iman yang kita ambil secara bersama, yaitu di dalam 4 tokoh, yaitu tokoh apa pertama? Musa, Nuh, kemudian Salomo, kemudian Daud. Apakah orang bisa mempraktikkan seperti ini? Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut dalam materi, yaitu masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan materi di saat ini yaitu kita berpikir karena Roh Kudus adalah roh, maka hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup yang tidak dibatasi dengan peraturan yang mengikat kehidupan kita dan menjadi ciri orang Kristen berpengharapan kepada Kristus. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus berpengharapan kepada Kristus. Seperti dalam tema kita, hidup yang dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita bisa dapat hidup oleh Roh kalau dalam kehidupan orang tidak menganut pemimpin yang bagus? Jadi kita harus menjadi pemimpin yang baik, jadi orang yang kudus di hadapan Allah. Sampai di sini bisa dipahami materi ini? Bisa? Kemudian Ner akan bagikan 4 kelompok, yaitu atau 3 kelompok saja, kelompok 1, 2, dan 3. Mencari tentang tokoh iman dalam Alkitab dan pekerjaan tokoh itu seperti apa. Tokoh-tokoh dalam Alkitab misalnya tentang Musa, kan tadi sudah tentang kasih contoh misalnya Maria dan Marta atau Maria dan Yesus. Itu telah cari tentang perjalanan kehidupan tokoh itu seperti apa. Bisa dimengerti? Bisa? Oke. Minggu depan Mel akan periksa tugas yang Mel kasih. Minggu depan sudah siap tugas yang akan dipresentasikan secara bersama. Sudah dimengerti? Sudah. Mel ingin bertanya, apakah kita sudah dimengerti tentang materi hidup yang dipimpin oleh Roh? Bisa dimengerti? Bisa. Kemudian ciri-ciri hidup oleh Roh Kudus bisa dimengerti lagi? Bisa. Boleh. Ciri-ciri hidup Roh Kudus yaitu apa? Pertama, taat pada Roh Kudus. Kedua, hidup kudus. Kudus. Ketiga, Membersihkan buang. Sampai di sini materi kita di pagi hari ini. Jangan lupa tugas minggu depan dikumpul dan dipresentasikan di dalam kelas. Sudah tahu tugasnya apa? Sudah. Oke. Untuk itu kita akan pembelajaran kita di pagi hari ini telah selesai. Satu orang maju ke depan untuk doa penutup.